Nama saya Laurentius Alberto dengan NIM 201041717121 dari kelas A1 Manajemen, dosen pengampu Adi Mursalin SEMM. Nomor 1, jelaskan langkah-langkah metode Hungarian. Metode Hungarian adalah metode yang memodifikasi baris dan kolom dalam matriks efektivitas sampai muncul sebuah komponen nol tunggal dalam setiap baris atau kolom yang dipilih sebagai alokasi penugasan. Langkah-langkah penyelesaian dengan metode Hungarian untuk masalah maksimalisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ditentukan nilai terbesar dari setiap baris, lalu mengurangkan semua nilai pada setiap baris dari nilai terbesarnya. Diperiksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Bila sudah, dilanjutkan ke langkah 3. Bila belum, dilakukan penentuan nilai terkecil dari setiap kolom yang belum mempunyai nilai 0. Kemudian setiap nilai pada kolom tersebut dikurangkan dengan nilai terkecilnya. Ditentukan apakah terdapat elemen 0 di mana tidak ada nilai 0 yang berada pada baris atau kolom yang sama, di mana n adalah nilai kolom atau baris. Jika ada, maka tabel telah optimal. Jika tidak, dilanjutkan ke langkah 4. Dilakukan penutupan semua nilai 0 dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Ditentukan nilai terkecil dari nilai-nilai yang tidak tertutup garis. Lalu semua nilai yang tidak tertutup garis dikurangkan dengan nilai terkecil tersebut. Langkah-langkah penyelesaian dengan metode Hungarian untuk masalah minimisasi adalah sebagai berikut. Ditentukan nilai terkecil dari setiap baris, lalu mengurangkan semua nilai dalam baris tersebut dengan nilai terkecilnya. Diperiksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Bila sudah, dilanjutkan ke langkah ketiga. Bila belum, dilakukan penentuan nilai terkecil dari setiap kolom yang belum mempunyai nilai 0. Kemudian setiap nilai pada kolom tersebut dikurangkan dengan nilai terkecilnya. Ditentukan apakah terdapat n elemen 0 di mana tidak ada nilai 0 yang berada pada baris atau kolom yang sama, di mana n adalah jumlah kolom atau baris. Jika ada, maka tabel telah optimal. Jika tidak, dilanjutkan ke langkah 4. Dilakukan penutupan semua nilai 0 dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Ditentukan nilai terkecil dari nilai-nilai yang tidak tertutup garis, lalu semua nilai yang tidak tertutup garis dikurangkan dengan nilai terkecil tersebut. Lalu terakhir, kembali ke langkah 3. Nomor 2, jelaskan apa yang menyebabkan terjadinya antrian. Antrian timbul disebabkan oleh kebutuhan akan layanan melebihi kemampuan atau kapasitas pelayanan atau fasilitas layanan, sehingga pengguna fasilitas yang tiba tidak bisa segera mendapat layanan disebabkan kesibukan layanan. Pada banyak hal, tambahan fasilitas pelayanan dapat diberikan untuk mengurangi antrian atau untuk mencegah timbulnya antrian. Akan tetapi, biaya karena memberikan pelayanan tambahan akan menimbulkan pengurangan keuntungan mungkin sampai di bawah tingkat yang dapat diterima. Sebaliknya, sering timbulnya antrian yang panjang akan mengakibatkan hilangnya pelanggan atau nasabah. Pengurangan waktu menunggu umumnya membutuhkan investasi yang ekstra. Untuk memutuskan ya atau tidak untuk investasi adalah penting mengetahui efek dari investasi untuk waktu antrian. Maka kita memerlukan model dan teknik untuk menganalisis situasi seperti ini. Di dalam buku ini, kita akan memerlukan beberapa model dasar teori antrian. Perhatikan ditekankan pada metode untuk menganalisis model ini dan juga aplikasi dari antrian model. Area penting dari aplikasi model antrian adalah sistem produksi,
transportasi dan sistem persediaan barang, sistem komunikasi, dan sistem pengolahan informasi. Antrian model bermanfaat untuk perancangan sistem dalam kaitannya dengan tata ruang, kapasitas, dan kendali. Di dalam kuliah ini, perhatian kami terbatas pada model dengan satu antrian. Situasi dengan lebih dari satu antrian diperlukan dalam kasus kursus antrian jaringan, merupakan teknik lanjutan untuk bilangan eksak, aproksimasi, dan analisis numerik, dan antrian model akan menjadi pokok bahasan metode algoritma teori antrian. Nomor 3, sebutkan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah minimasi dan maksimasi. Masalah maksimasi dapat berupa memaksimalkan keuntungan atau hasil. Langkah-langkah dalam menyelesaikan: tentukan variabel, fungsi tujuan, fungsi kendala atau batasan, membuat grafik. Permasalahan minimisasi dapat berupa meminimumkan biaya produksi. Solusi optimal tercapai pada saat garis fungsi tujuan daerah variabel yang terdekat dengan titik origin. Langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah minimasi: tentukan variabel, fungsi tujuan, membuat grafik. Sebutkan dan jelaskan judul ketiga video di atas. Pertama, teori antrian, struktur dasar antrian. Yang kedua, metode penugasan minimasi. Yang ketiga, metode penugasan atau riset operasi. Nomor 2, siapa pembicara dari ketiga video tersebut di atas. Yang pertama, Mukti Ratna Dewi, SSI, MSc. Yang kedua, Anya Nuria Manikam. Dan yang ketiga, Dr. Beni Osta Nababan, SIPI MSI, dan Dr. Yesi Dewitasari, SPI MSI. Nomor 3, jelaskan apa yang dibicarakan oleh ketiga pembicara dalam 3 video tersebut di atas. Yang pertama, teori antrian, sebab munculnya antrian atau dampak serta solusi. Struktur dasar antrian. Yang kedua, metode penugasan, kasus penugasan minimasi. Yang ketiga, metode assignment atau penugasan. Nomor 4, pelajaran apa yang dapat Anda peroleh dari menonton ketiga video tersebut di atas. Pelajaran yang saya dapat setelah menonton ketiga video tersebut adalah saya dapat mengetahui sistem teori antrian, sebab munculnya antrian, metode penugasan, kasus penugasan minimasi, serta metode penugasan. Nomor 5, manfaat apa yang Anda dapat dari ketiga video tersebut di atas, dan bagaimana Anda menerapkan teori-teori yang dijelaskan oleh ketiga pembicara di atas. Manfaat yang saya dapat setelah menonton ketiga video tersebut adalah saya dapat mengetahui cara mengerjakan kasus dengan metode penugasan minimasi. Baik, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.